Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Harapan dan doa saya semua kita dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan damai sejahtera sekalipun di tengah-tengah pergumulan karena kita tahu Allah yang beserta kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang malam boleh kami lewati. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan kami memiliki hati yang taat untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya memberi tema kita hari ini, hidup dalam pengharapan. Saya percaya setiap kita mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, apakah itu di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik, lancar, tetapi kenyataan yang terjadi bisa sebaliknya. Karena persoalan, kesulitan bisa datang kapan saja. Kalau begitu, apa yang membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan? Kita harus memiliki pengharapan. Harapanlah yang membuat kita bertahan di dalam setiap musim kehidupan. Harapanlah yang menolong kita keluar dari setiap kondisi pergumulan yang ada. Saya jadi teringat quote ini. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, 8 menit tanpa udara. Tetapi manusia tidak bisa hidup 1 detik tanpa harapan. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah harapan. Tanpa harapan, maka kehidupan akan berakhir. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar dari pembacaan Alkitab hari ini 2 hal. Yang pertama, siapa sumber pengharapan kita? Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Karena dialah pengharapan yang sejati dan yang pasti. Ketika kita menaruh pengharapan kepada manusia, jabatan, kekayaan, karir, maka suatu saat kita akan kecewa. Bahkan orang yang paling terdekat atau orang yang paling kita percaya bisa saja mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan kita yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan. Mungkin kau berkata, kalau begitu kenapa aku saat ini kecewa? Itu adalah karena pemahaman kita yang salah tentang Tuhan. Dia Allah yang setia, yang tidak hanya berkata, tapi dia buktikan. Pemahaman kitalah yang membatasi kita percayai, meragukan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, berkat apa yang kita dapatkan di tengah-tengah peristiwa, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sepertinya tidak ada harapan, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Allah sumber pengharapan itu akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dikatakan pengharapan yang berlimpah-limpah. Apa yang saat ini menjadi pergumulanmu? Kesulitan kehidupankah? Kesehatankah? Usahakah? Ekonomikah? Relasikah? Yang membuat engkau sedang terpuruk? Hari ini tema kita, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yesuslah menjadi jawaban dan jalan keluar di dalam setiap pergumulan kita. Tentu kita harus sabar, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia selalu tepat pada waktunya menolong kita. Genggamlah erat harapanmu dan taruhlah itu ke dalam tangan Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih untuk Tuhan setia di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika di tengah pergumulan kami mempertanyakan kasih Tuhan. Tapi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Allah sumber pengharapan itu. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah kami menetapkan hati kami, menaruh segala pergumulan kami kepada Tuhan, dan kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.